Kisah Peter Kelinci, karangan Patrick Potter. Dulu, ada 4 kelinci kecil dan nama mereka adalah Flopsy, Mopsy, Cottontail, dan Peter. Mereka tinggal bersama ibu mereka di tanah berpasir di bawah akar pohon cemara yang amat besar. Nah, anak-anak, kata Bu Kelinci pada suatu pagi, kalian boleh bermain-main di padang atau di jalan setapak, tetapi jangan sekali-kali pergi ke kebun Pak McGregor. Ayah kalian mendapat musibah di sana. Dia dimasak menjadi pie oleh Bu McGregor. Pergilah sekarang dan jangan nakal ya, ibu akan pergi. Kemudian, Bu Kelinci mengambil keranjang dan payungnya dan pergi melewati hutan menuju ke toko roti. Dan dia membeli roti tawar dan 5 roti kismis. Flopsy, Mopsy, Cottontail adalah kelinci-kelinci manis. Mereka pergi ke jalan setapak dan mengumpulkan beri hitam. Tetapi Peter, yang sangat-sangat nakal, langsung berlari ke kebun Pak McGregor dan menyelusup masuk melewati celah sempit di bawah gerbang. Mula-mula, dia makan daun selada dan kacang polong. Kemudian, dia makan lobak. Dan kemudian, karena perutnya agak sakit, dia mencari peterseli. Tetapi, ketika dia berbelok di ujung petak mentimun, siapa lagi yang ditemuinya kalau bukan Pak McGregor? Pak McGregor sedang berjongkok, sibuk menanam kubis. Tetapi dia melompat dan berlari mengejar Peter, seraya mengancung-ancungkan garu dan berteriak, "Tangkap! Ada pencuri!" Peter takut sekali. Dia berlari ke segala penjuru kebun karena dia telah lupa jalan menuju ke gerbang. Sebelah sepatunya terlepas di antara kubis-kubis dan yang sebelah lagi terlepas di antara tanaman kentang. Setelah kehilangan sepatu, dia dapat berlari lebih cepat dengan keempat kakinya. Sehingga kupikir dia bisa berhasil lolos kalau saja dia tidak bernasib sial menabrak jaring buah beri dan salah satu kancing besar di jaketnya tersangkut di jaring itu. Jaket birunya yang berkancing kuningan itu masih baru. Peter sudah pasrah, air matanya bercucuran. Tetapi isaknya terdengar oleh beberapa burung gereja yang ramah. Burung-burung itu cepat-cepat terbang mendatanginya dan memujuknya agar jangan putus asa. Pak McGregor datang membawa saringan yang akan digunakannya untuk menangkap Peter. Tetapi Peter berhasil meloloskan diri tepat sebelum ditubruk dengan saringan itu dengan jalan melepas dan meninggalkan jaketnya. Peter berlari ke gudang perkakas berkebun dan melompat masuk ke dalam gerbong penyiram tanaman. Gerbong itu sebetulnya tempat persembunyian yang bagus, kalau saja tidak berisi terlalu banyak air. Pak McGregor yakin bahwa Peter ada di dalam gudang perkakas berkebun. Mungkin bersembunyi di bawah pot bunga. Dia mulai membalik pot-pot itu dengan hati-hati, melongok ke bawahnya.
Tiba-tiba Peter bersin. Hachi! Pak McGregor langsung saja mendatanginya dan berusaha menginjak Peter yang melompat keluar dari jendela, menabrak 3 pot bunga sampai terguling. Jendela itu terlalu kecil untuk Pak McGregor, dan dia juga sudah lelah berlari-lari mengejar Peter. Dia kembali meneruskan pekerjaannya. Peter duduk beristirahat. Dia kehabisan napas dan gemetar ketakutan. Dan dia sama sekali tak tahu harus pergi ke arah mana. Dia juga basah kuyup gara-gara duduk dalam gembor berisi air tadi. Setelah lewat beberapa waktu, dia mulai berjalan berkeliling. Hati-hati, tidak terlalu cepat, dan memandang ke sekitarnya. Dia menemukan pintu di tembok, tetapi pintu itu terkunci dan celah di bawahnya tak mungkin dilewati kelinci gemuk. Seekor tikus tua berlari keluar masuk melewati celah itu, membawa buncis dan kacang polong untuk keluarganya di hutan. Peter menanyakan jalan ke gerbang, tetapi di mulut tikus itu ada kacang polong besar sekali, sehingga dia tak bisa menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Peter mulai menangis. Kemudian dia mencoba menyeberang kebun, tetapi dia semakin bingung. Akhirnya, dia tiba di kolam tempat Pak McGregor mengambil air untuk mengisi gembornya. Seekor kucing putih sedang memandang beberapa ekor ikan emas. Dia duduk diam-diam, tetapi sekali-sekali ujung ekornya berjengit seakan hidup. Dia pernah mendengar tentang kucing dari sepupunya Benyamin. Dia berjalan kembali ke gudang, tetapi tiba-tiba cukup dekat dengannya, dia mendengar bunyi cangkul. Dakduk, dakduk. Peter lari bersembunyi di bawah semak. Tetapi akhirnya, karena tak terjadi apa-apa, dia keluar lagi dan naik ke atas gerobak sorong dan mengintip. Yang pertama dilihatnya adalah Pak McGregor yang sedang mencangkul bawang. Dia membungkungi Peter, dan tepat di depannya tampaklah gerbang. Peter turun diam-diam dari gerobak dan mulai berlari secepat dia bisa sepanjang jalan setapak di balik semak beri hitam. Pak McGregor melihatnya di sudut, tetapi Peter tidak peduli. Dia menyelusup ke bawah gerbang dan akhirnya selamat tiba di hutan di balik kebun. Pak McGregor menggantungkan jaket kecil dan sepatu Peter di tiang sebagai orang-orangan untuk menakut-nakuti burung-burung hitam. Peter tak pernah berhenti berlari ataupun menoleh ke belakang sampai dia tiba di rumah di bawah pohon cemara besar. Dia lelah sekali sehingga langsung terkapar di atas pasir lembut di lantai lubang kelinci dan memejamkan mata. Ibunya sedang sibuk memasak. Bu kelinci bertanya-tanya dalam hati, kemana lagi jaket dan sepatunya?
itu jaket dan sepatu kedua yang telah dihilangkan Peter dalam 2 minggu ini. Kasihan Peter, dia kurang enak badan petang itu. Ibunya membawanya ke tempat tidur, lalu menyeduh teh obat untuknya, dan diminumkannya teh itu kepada Peter. Sesendok makan sebelum tidur. Tetapi Flopsy, Mopsy, dan Cottontail minum susu dan makan roti dan beri hitam untuk makan malam.